Jadi customer bebas bisa untuk residensial karena namanya juga kan small office, Iya. home office. Jadi bisa ciptain home juga di sini. Oke, nah untuk luasannya sendiri berapa? Hai property people, kali ini gue bakal ngajakin kalian buat kepoin The Smith yang merupakan salah satu project dari Trinity Land yang punya konsep Silicon Valley Experience yang merupakan tempat di mana kalian bisa tinggal, kerja, dan juga berkolaborasi dengan para founder-founder startup buat nemuin ide-ide brilian mereka. Wah, keren banget gak sih? Dan katanya juga nih, The Smith ini cocok banget buat kalian yang kepengen bikin startup kekinian karena banyak banget space buat kalian nemuin ide-ide dan juga dijamin gak akan ngebosenin. Nah, seperti apa detailnya? Mending kita langsung aja kepoin The Smith. Yuk! Halo Bu Shelly, apa kabar? Halo Mas Adam. Ketemu lagi kita. Iya. Oke, property people. Sekarang kita udah ketemu sama Bu Shelly. Beliau adalah Head of Sales dari Trinity Land. Nah, kalau kalian masih ingat nih, Bu Shelly ini sempat nemenin kita buat kepoin project Springwood Residence dari Trinity Land. Dan sekarang nih, Bu Shelly juga bakal nemenin kita buat kepoin project The Smith. Nah, dari Trinity Land juga. Nah, Bu, sekarang kita lagi ada di mana sih? Kita lagi ada di show unit The Smith. Lokasinya itu ada di Living World, Alam Sutra, Oke. lantai 1. Nah, kalau lihat dari sini nih, di depan sini kita ada market The Smith. Aku jelasin sedikit mengenai konsepnya. Jadi The Smith ini adalah proyek keempat yang didevelop oleh Trinity Land. Jadi masing-masing proyek itu kan kita punya shareholder masing-masing. Nah, kalau untuk The Smith ini dengan Springwood yang kemarin itu masih sama, namanya Trinity Dynamic. Oke. Nah, untuk si The Smith, kenapa idenya bisa muncul, yaitu konsepnya Silicon Valley Experience. Oke, apa tuh? Silicon Valley Experience itu adalah pada saat di eranya kita lagi bikin konsep proyek keempat ini nih, direksi kita sempat lihat berita mengenai Pak Jokowi, Pak Presiden kita itu berkunjung ke Silicon Valley. Yang ada di Amerika Serikat, San oke. Francisco. Oh, yang kalau nggak salah tempatnya kayak kantor-kantor Google, Amazon gitu ya? Iya, betul. Jadi tujuannya Pak Presiden waktu itu ke San Francisco, Silicon Valley tepatnya, adalah untuk bagaimana mencetak 1000 startup companies yang ada di Indonesia. Oh ya? Iya, oleh karena itu kita terinspirasi untuk membuat satu gedung yang bisa membuat inkubator para startup. Oke. Wah, menarik Gitu. nih. Iya, nah untuk di The Smith sendiri kita 3-in-1 development, yaitu kita ada office, Soho, dan residence. Oh, jadi ada 3 ya? 3. Oke. Gitu. Nanti mungkin bisa jelasnya kita sambil ngobrol di dalam. Sambil bawah. Oh, bisa kita lihat langsung ya show Bisa, unitnya? kita ada show unit Waduh, Soho di penasaran dalam. nih. Kita langsung aja lihat untuk show unit Soho di dalam. Yuk. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam show unit area Soho-nya ya? Iya, jadi kalau kamu lihat nih, Sadam, ini pintu masuk dari unit Soho, langsung ada pantry-nya. Area pantry ini, ya ini kelebihan dari Soho nih, ada pantry-nya langsung di dalam unit. Ini desain interiornya kita sih, kita bikin penyimpanan sepeda. Oh gitu. Nah, sebelah sini? Nah, yang di sini itu kita memang sengaja desain bikin lukisan, karena kan konsepnya kita tuh playful banget nih, Oke, ya kan, untuk The Smith para millennials nih. Jadi bisa punya ide untuk melukis Iya. di dinding juga nih kayak gini. Oh, boleh ya kayak gini ya. Nah, sekarang ini kita ngeliat area apa nih? Kalau ini area office-nya nih di bawah, jadi total luasan unit Soho D ini nih, show unit kita, itu 127 square meter, Sadam. Oke. Yang lantai bawahnya ini kita 78 square meter. Nah, kalau kamu lihat, desainnya kita ini hanya untuk 6 karyawan doang nih, ada 6 iya. kursi kan. Ah. Sebenarnya sih dari space-nya sendiri kamu lihat masih Masih gede bisa banget ya? Iya, masih bisa dimaksimalkan lagi. Ini tergantung sebenarnya nanti kebutuhannya seperti apa ya. Iya, betul. Nah, di sebelah sana ada area apa tuh? Ntar dulu, di sini kita ada ruangan tersembunyi. Nah, kita ada toiletnya di sini. Oh, jadi toiletnya di sini ya, ternyata Iya. diumpetin di sebelah sini. Iya, supaya lebih
desainnya lebih manis, kita bikin toiletnya itu kayak hidden door kayak gini. Oh iya benar-benar. Jadi kayak nggak kelihatan ada pintu-pintu ya. Iya, nah ini kita sanitary udah pakai kohler semua satu gedung ya. Wow, keren. Nah, Sebelah terus sini. kita lanjut ke sini. Ini kita bikin ruang meeting kecil. Oke. Jadi kalau di sini kan ada papan tulisnya Oh, iya, nih, sebelah ya sini. kan. Bisa untuk coret-coret meeting idenya apa, dan ini bisa taruh storage Iya. atau library kecil di sini buku-buku. Atau mungkin juga bisa disekat nanti ya untuk kayak ruangan bos-bos lah ya. Bisa disekat jadi ruangan privacy dari si manajer mungkin benar. atau direksinya gitu. Boleh. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya nanti bisa diatur sesuai fungsi masing-masingnya. Betul. Oke. Nah, untuk AC-nya, jadi kita udah AC sentral semua. Oke, tapi tetap bisa diatur kan? Bisa, suhunya bisa diatur, on-off-nya juga bisa diatur. Nah, sekarang berarti ini udah di area lantai 1. Nah, di atas berarti ada area lantai 2-nya ya? Iya, di atas itu ada tempat tinggalnya. Nah, ini ngomong-ngomong nih, untuk ceilingnya kayak kelihatannya tinggi banget nih. Oh iya dong, pasti dong, karena ini kan Soho kan. Nah ini total floor to floor-nya itu 6 meter. Oke, wah tinggi banget tuh. Ya, jadi lantai satunya 3 meter, lantai 2 atau mezzaninnya itu juga 3 meter. Gitu. Nah, kalau kamu lihat nih, kontraktor kita juga kontraktor nomor 1 di Indonesia. Wow. Siapa tuh? Total Bangun Persada. Wow. Itu bagus banget dari spek dan pengerjaan mereka yang sangat profesional gitu. Oke, yuk next mau coba lihat ke lantai 2-nya. Yuk kita langsung lihat ke atas sih. Oke, jadi sekarang kita udah ada di lantai 2 ya? Mezanin dari unit Soho. Oke, nah ini biasanya difungsionalkan untuk apa aja sih biasanya? Lantai atas ini sebenarnya nanti kita akan kasihnya kosong. Jadi customer bebas bisa untuk residensial karena namanya juga kan small office, Iya. home office. Jadi bisa ciptain home juga di sini. Oke, nah untuk luasannya sendiri berapa? Luasannya ini 48 square meter. Nah, kalau di show unit kita ini kita dengan konsep residensial yang di lantai 2. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini ada living room, area living room. Oke. Kemudian di sini kita ada area bedroomnya, Oke. tempat tidurnya, dan wardrobe itu kita memang taruh sengaja di belakang Di belakang sana ya? tempat tidurnya ini. Oh, jadi ngebelakang sana ya? Iya. Oke. Nah, terus jangan khawatir juga karena ini kan masih layout yang lama nih. Layout yang barunya kita sudah kita upgrade sesuai yang Trinity janjikan di awal bahwa kita memperdulikan kenyamanan dari penghuni di tempat tinggal di sini. Jadi toilet nanti ada tetap di sini juga. Oh, jadi nanti bakal ada 2 ya? Di Ada atas 2. ada, di bawah ada juga? Atas ada, bawah juga ada. Oke. Tapi nanti sebenarnya ini juga ini ya bisa difungsionalkan macam-macam juga ya seperti tadi dibilang di awal gitu. Iya. Mau dijadiin kantor juga boleh, kayak sekarang juga di layoutnya di tempat hunian juga boleh ya. Betul. Jadi kalau misalkan owner atau direksinya mau berkantor di atas pun boleh. Boleh banget. Bahkan nih ada yang beli untuk residence atas dan bawah. Oh, jadi cuma buat tempat tinggal doang ya? Iya, jadi kayak unit loft gitu. Waduh, keren banget. Wah, jadi makin penasaran nih, pengen tahu lebih banyak tentang proyek ini. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol di bawah kali ya? Boleh. Dah, yuk kita ke bawah. Nah, tadi kan di awal sempat dibahas tentang konsep Silicon Valley Experience ya. Selain itu ada konsep yang lain lagi gak sih? Ada. Jadi Silicon Valley Experience itu kan awal muasalnya tuh kenapa kita bikin The Smith. Tapi di dalam The Smith sendiri kita punya konsepnya adalah live, hustle, dan chill. Apa aja tuh? Jadi di dalam satu gedung yang sama kita bisa punya tempat tinggal, bisa bekerja juga di dalam satu gedung yang sama dengan nuansa yang playful. Oke. Karena tujuan kita itu kan sebenarnya mengejar dari para startup. Dan umumnya itu startup itu ya millennials. Iya. Millennials itu nggak suka nih Sadam bekerja tuh yang di ruangan office yang terlalu kaku, Oh iya, benar terlalu banget. formal. Jadi kita ciptakan sebagaimana supaya bisa playful banget gitu. Nah tadi mungkin kalau kita balik lagi nih ke gedung The Smith ini nih di area marketnya kita itu di lantai bawahnya itu ada area parkir. Oke. Parkirnya itu kita ada 3 basement dan ada 2 podium. Jadi ada total 5 ya? 5 lantai parkir. Ya, jadi kalau untuk parkiran jangan khawatir. Dan luas lahannya kita itu ada 4.000 square meter dengan total unit 652 unit. Tuh. Nah kemudian dari lantai dasarnya itu kita punya 2 lobby. Karena kita kan punya 3 segmen nih, Oh, iya. ya kan 3-in-1 developmentnya Iya, kita. Office, toko, residence. Jadi yang paling bawah itu apa?
paling bawah itu kita ada office, Soho, dan residence. Oke. Nah, untuk lobbynya ini kita terpisah. Ada grand lobby untuk office dan Soho, dan ada lobby residence di belakang, itu khusus untuk residence doang. Oke. Jadi kalau misalkan karyawan kita nanti nih bekerja di office-nya The Smith nih, nggak bisa pakai lift akses dari residence. Oke. Demikian juga sebaliknya. Oke, jadi tetap aman ya. Ya, dan kelebihannya kalau untuk Soho, kita bisa pakai lift dua-duanya. Oh gitu. Karena kan Soho itu ada home, ada office-nya juga. Oh gitu ya. Jadi bisa pakai lobby belakang, bisa pakai lobby depan. Nah, untuk lobby, balik lagi nih ke lobby nih, kita punya fasilitas yang spesial banget. Apa tuh? Dan ini free. Kita ada LED giant. Wow, Di lobby. itu bisa dipakai buat apa tuh? Jadi customer-customer yang udah beli nih, owner-owner office dan Soho di The Smith, itu bisa mengiklankan company profile mereka di LED giant kita yang ada di Grand Lobby. Oke. Dan itu free. Nah, kemudian setelah dari lobby, kita naik satu lantai pakai eskalator, itu ke area komersilnya kita. Peruntukannya untuk kafe, minimarket, dan lain sebagainya. Kemudian dari rantai komersil tadi, kita bisa lanjut naik lift. Naik lift itu satu lantai di atasnya adalah area coworking space. Oke. Nah, coworking space kita ini sudah kerjasama dengan GoWork. Dan konsepnya ini sebenarnya ini yang banyak dicari juga sama orang-orang yang mau join di coworking space-nya si GoWork, yaitu playful banget. Gitu. Nah, dari si GoWork ini sendiri, kita juga punya konsep lagi dari si GoWork adalah memiliki community. Wah, kayak gimana tuh? Jadi nggak hanya harus beli office dan Soho aja nih di The Smith baru kamu bisa berkantor di situ, enggak. Kalau misalkan kamu beli residence pun kamu bisa nyewa di GoWork, coworking space untuk kamu sendiri. Oh gitu. Dan dari situ kan kamu akan kenal tuh satu dengan yang lainnya. Berarti kamu berkomunitas. Oh iya benar. Benar nggak? Dari LED Giant juga mulai ketahuan, oh di The Smith itu ada perusahaan Iya, ini, benar. perusahaan ini. Wah, berarti bisa kita kontak kolaborasi. Oh iya benar banget ya. Gitu. Nah, dari fasilitas yang si GoWork itu kita naik lantai 3 sampai lantai 9 adalah lantai office. Oke, lantai office ya. Nah, kalau office bedanya dengan Soho yang kamu lihat di sini, office itu hanya satu lantai. Dia floor to floor-nya itu 4 meter. Cuman yang membedakan lagi nih office dengan Soho adalah area pantry dan toilet itu ada di area umum di depan. Oh, berarti ada di luar ya? Iya, tidak di dalam unit gitu. Nah, kemudian naik lagi ke lantai 10 sampai 17 itu adalah unit Soho yang kamu lihat Oh, yang sekarang. kayak sekarang ini ya berarti ya? Iya, betul. Nah, kalau unit Soho ini sih favorit banget sebenarnya. Kenapa? Karena di bawahnya bisa office, atasnya bisa jadi home. Kelebihannya apa sih? Kenapa mereka lebih prefer ke unit Soho? Karena SIUP, TDP, izin perusahaan pendirian PT itu bisa berdiri Oke. di unit Soho ini gitu. Dan kamu lihat pantry-nya udah ada, Di dalamnya. toiletnya udah ada. Nah, kalau untuk spek lantainya sendiri pakai apa aja? Kalau untuk di area office-nya lantai 1 kita masih kasih HT. Nah, lantai 2-nya kita kasih vinil supaya lebih home. Oke, ya. Gitu. Beda ya berarti ya? Beda. Kalau untuk AC-nya berarti dapat AC sentral juga? Sama, satu gedung kita semua sentral. Kemudian untuk sanitary juga satu gedung itu Kohler. Oke, wah, nah itu udah di area Soho-nya nih. Terus naik lagi kita ke? Residence. Residence itu lantai 18 sampai 33. Nah, untuk residence kita punya 3 tipe unit. Studio, one bedroom, dan two bedroom. Oke. Nah, kita lagi punya konsep baru nih. Apa tuh? Yang lagi happening banget sekarang. Jadi one bedroom A yang kita punya sekarang ini dengan luasan 36, lagi kita konsep input furnish, yaitu dengan konsep adaptable space. Kayak gimana tuh? Nih, aku tunjukin gambarnya ya. Nah, kalau Sada melihat nih di gambarnya, kalau siang hari kamu lihat nggak sih ini tuh tipe one bedroom atau cuma sekedar studio untuk kerja? Kayak studio buat kerja aja? Nggak ada ranjangnya ya. Iya, benar. Nah, jadi ini dia kelebihan yang kita kasih untuk tipe one bedroom A di The Smith, yaitu kalau siang hari ranjangnya kita umpetin di mana? Karena di area living room yang di pinggir jendela ini kita sudah bikin flooring atau panggung untuk menyimpan ranjang. Oke. Jadi kalau siang-siang kamu terima tamu mau kerja di unit kamu bisa tanpa harus lihat kamar kamu di mana. Oh iya benar. Gitu. Kemudian kalau malam-malam kamu bisa keluarin sliding bednya nih dari area panggung. Oke. Nah, ini dia ranjangnya. Oke, ini bisa disulap ya? Bisa. Terus mejanya kemana? Mejanya kita tinggal lipat aja. Wah, jadi serba praktis ya ternyata. Serba praktis. Nah, kemudian
nyimpen barangnya di mana nih kalau misalkan udah padat kayak gini. Jangan khawatir karena di area panggung ini kita punya banyak banget storage untuk taruh loose furniture kayak kursi dan sebagainya macamnya. Jadi kalau malam kamu buka ranjang, kursinya bisa kamu simpan di sini. Nah, di tangganya sendiri masih ada storage nih kalau kamu lihat. Oh iya benar juga. Iya. Nah, ini dia kelebihan-kelebihan dari residence-nya si The Smith. Oke. Jadi punya unit residence, bisa juga ngantor di coworking space-nya si GoWork. Waduh keren banget ya, jadi dalam satu gedung tuh udah lengkap banget, udah ada office, udah ada komersial juga, terus udah ada sohonya juga, terus udah ada tempat tinggalnya juga di atas, jadi udah serba lengkap banget ya pokoknya ya. Iya, nah kita kasih speknya itu, aluminium fasadnya itu kita udah pakai YKK, itu pasti kedap suara, kemudian untuk glassnya sendiri kita udah pakai low E glass. Jadi low E glass itu untuk menahan panas dari luar ke dalam. Oh, benar-benar. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang ada di residennya sendiri ada apa aja? Kita ada gym, hanging garden, infinity pool, sunken seating, dan kids playground. Banyak juga ya? Banyak. Jadi fasilitas residensinya pun kita juga cover dengan sebaik mungkin. Dan juga nih Sadam, untuk penghuni office dan Soho, mereka nggak bisa pakai fasilitas residen semaunya mereka sendiri karena kita cuma membatasi satu unit itu ada satu akses doang. Oh gitu ya. Yaitu untuk owner ya. Kalau nggak nanti staffnya pada berenang terus nggak kerja. Oh iya benar juga ya. Nah, untuk liftnya kita itu ada 8 lift untuk penghuni dan kita sudah pakai full destination elevator by Kone. Jadi nggak perlu khawatir traffic juga nih. Kadang kalau kita ngantor kan Iya benar. jam lagi masuk kantor banyak tuh yang last minute baru pada datang kan. Nah itu nggak usah khawatir karena kita udah pakai full destination elevator. Nah ngomong-ngomong nih, untuk progres pembangunannya sih udah sampai mana sih? Progres pembangunan. Kita itu per Desember kemarin sudah topping off. Selesainya itu kita mulai handover itu di Desember tahun ini. Itu kita sudah mulai serah terima ke customer. Wah, udah bentar lagi dong berarti ya. Bentar lagi. Nah, kemudian kalau kamu lihat juga nih akses dari jalurnya si The Smith itu kita punya 6 jalur mobil. Jadi ada 4 jalur cepat dan 2 jalur lambat. Bagaimanapun The Smith ini adalah icon. Waduh, keren. Landmark dari Alam Sutra. 3 alasan kenapa sih harus beli The Smith ya? 3 alasannya. Yang pertama adalah aksesibilitas. Yang aku udah jelasin kamu. Jalur mobilnya ada 6. Oh itu ya, oke. Ya kan? Kemudian deket banget sama exit tol. Ya kan, exit tol, dan kita berada di CBD areanya Alam Sutra. Kalau orang luar negeri nih, di Amerika Serikat nih, Silicon Valley itu tuh, kita kalau tinggal di CBD itu udah area billionaires punya tuh. Oh iya. Ya nggak sih, gengsi tuh naik banget, ya kan? Ditambah lagi kalau kamu bikin name card, kartu nama, alamat startup kamu di mana? Wih, office, The Smith, unit sekian, lantai sekian, gengsi banget. Ketimbang kamu cuman beli kayak kios-kios di pinggir ruko atau gitu ya. ruko gitu, ya jadi kan kayak kantor sekian, ruko nomor sekian, kayak kurang berasa ya gengsi. ya. Kemudian setelah itu dari ikonnya sendiri, patokan. Siapa sih yang nggak tahu The Smith nantinya? Orang suka dan tidak suka pasti akan lewatin The Smith. Ya pasti bakal kelihatan ya. Ya. Oke. Dari exit tolnya itu. Jadi pantesan bakal jadi icon nantinya ya. Betul banget. Nah, yang ketiga itu adalah fungsional. Fungsional itu apa sih? Jadi biasanya nih newcomer atau new startup companies itu tuh mereka belinya tuh nggak di layer 1 yang di Jakarta, Sudirman segala macam, harga udah sangat tinggi. Jadi mereka pasti pilihannya ke layer 2. Layer 2 di mana sih? Wilayah yang paling dekat dari Jakarta. Nah, Alam Sutra ini adalah salah satu pilihan untuk area yang paling dekat dengan Jakarta. Nah ngomong-ngomong nih, tadi kan udah dijelasin semua tentang alasan dan fasilitas-fasilitas yang ada di The Smith. Kira-kira nih yang bikin penasaran nih sebenarnya untuk harganya berapa sih? Harganya startnya mulai dari 1 M-an. 1 M itu bukan harga yang tinggi banget sekali, tapi memang namanya kelas high end. Ya ini mulai 1 M. Mulai dari 1 M ya. Oke. Nah, promo-promo yang kita kasih tuh sebenarnya lagi banyak banget sekarang. Apa gitu? Apalagi semenjak adaptable space itu tuh kita luncurin, itu banyak banget peminatnya gitu. Nah, kita ada promo yaitu subsidi DP, ada subsidi bunga juga. Terus kita ada free pengalian hak 1 kali untuk administrasinya. Jadi kalau misalkan end user juga mau beli untuk investasi, kita juga welcome banget. Makanya kita sediakan free pengalian hak 1 kali untuk adminnya aja. Nah, kemudian kita juga kasihkan free furnish untuk
yang beli dengan konsep adaptable space yang tadi. Oke, wah keren-keren. Nah, untuk sistem pembayarannya? Sistem pembayarannya kita ada cash keras satu kali, ada KPA ke developer, dan masih bisa pengajuan cicil developer maksimalnya 2 tahun. Nah, buat kalian yang penasaran bisa langsung aja datang ke marketing galerinya atau bisa langsung lihat show unit yang ada di Living World Alam Sutra. Nah, kalau gitu thank you banget buat Bu Shelly. Udah boleh kita ajak untuk kepoin lagi project yang terbaru yang ada di The Smith. Jangan kapok ya kalau kita datang lagi ya ngeliat project yang lain. Lagi dong ya. Oke, kalau gitu jangan lupa buat kalian untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya rumah123.com. Kalau gitu gua Andi Syadam dan Ibu Shelly pamit. See you and bye-bye.